Anas pasti akan diminta oleh pers untuk buka apa sih sebetulnya yang terjadi dengan Anda itu di 10 tahun yang lalu tuh Demokrat sebetulnya lakukan apa pada Anda, dan ini seksi betul kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan pada Anas nanti pasti akan mengganggu Demokrat, dan Anas sebagai politisi dia tahu cara memanfaatkan isu tuh. Dan itu yang menyebabkan saya kira gelagat dari Demokrat itu memang semacam kepanasan juga tuh, karena sangat mungkin juga Anas atau Muldoko bergabung dengan Anas dalam upaya untuk mendelegitimasi Demokrat. Tentu kalau melihat situasinya, ini kan hanya diadu domba saja, apakah itu oleh kubu PKN maupun oleh kubunya Muldoko. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana kegaduhan, mengungkap kembali masa lalunya, mengangkat kembali persoalan kasusnya gitu. Kalau PKN akan dibesarkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari langkah politiknya, ya besarkan saja PKN gitu. Karena pada akhirnya saya lihat di medsos dimanapun, pada akhirnya banyak yang kritiknya. Menurut mereka, perilaku KSP Muldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi patriot sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar. Tetapi yang lebih menarik lagi sekarang, betapa perilaku tidak terpuji tersebut seolah dibiarkan, merasa malu dengan perilaku KSP Muldoko. Soal ancaman Muldoko dan Anas Urbaningrum bebas dari penjara anak buah AHY blak-blakan, surat perlindungan hukum. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menegaskan bahwa seluruh pimpinan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat solid mendukung penuh kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Pernyataan itu disampaikan menanggapi ancaman manuver yang dilakukan kubu Muldoko dengan mengajukan peninjauan kembali atau PK dan mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang telah bebas dari Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat Selasa 11 April. Sebanyak 38 ketua DPD dan 514 ketua DPC selaku pemilik suara serta para pengurus dan kader-kader se-Indonesia solid dan kompak bersama Ketum AHY melawan Muldoko, kata Herzaki. Dia menyebut bahwa 38 ketua DPD Partai Demokrat dan 514 ketua DPC Partai Demokrat mendatangi kantor pengadilan setempat dengan membawa surat permohonan perlindungan hukum. Mereka sudah mengajukan surat permohonan perlindungan hukum karena Ketum AHY, kepengurusan DPP, DPD, DPC saat ini sah sesuai dengan konstitusi, UU Pemilu dan AD/ART Partai Demokrat. Demikian ujarnya. Herzaki menjelaskan bahwa AHY telah mengantongi dukungan dari pemegang suara sah Partai Demokrat untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020 sampai 2025. Di Kongres 5, itu yang memilih Mas AHY hampir 100% dari yang memilih. Itu yang mengusulkan nama beliau hampir 100%, kata Herzaki. Selain itu lanjut dia, dukungan terhadap kepemimpinan AHY tampak dari antusiasme publik saat putra sulung mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu terjun ke tengah masyarakat. Kita lihat dimanapun Mas AHY setiap kali ke daerah, apalagi tadi disinggung sedang di Madura, Jatim, kami lihat foto, video pemberitaannya itu luar biasa disambut antusias masyarakat. Demikian tuturnya. Herzaki menyatakan pihaknya tak gentar dengan ancaman manuver yang dilancarkan kepada kepemimpinan AHY di Partai Demokrat. Partai Demokrat akan terus siap menghadapi apapun itu upaya-upaya untuk mengganggu kami atau menghalang-halangi kami bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ini yang sudah ditegaskan Ketua Umum kami, Mas AHY, dan inilah yang menjadi semangat kader-kader kami. Demikian tuturnya. Herzaki mengaku pihaknya siap berkontestasi dan berkompetisi secara jujur, adil, bertarung dengan bermartabat dan berintegritas. Dia meyakini bahwa publik akan menaruh kepercayaan terhadap Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Pada saat kami bersama masyarakat, maka kami fokus bersama masyarakat karena yang bisa menjatuhkan kami adalah kalau masyarakat memang berpaling dari kami. Demikian tuturnya. Sebelumnya, Senin 3 April, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengaku tidak mengetahui soal upaya PK terhadap putusan MA yang menolak kasasi yang diajukan soal KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Adapun Selasa 11 April, terpidana kasus korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum menyebut tidak akan menimbulkan pertentangan atau permusuhan setelah bebas dari Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.